Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul 'azim. Bersik-bersik kamu mandung, gure-gure kamu, hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang mulia. Mengawali tausiah singkat pada subuh yang mulia ini, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya pada sehingga kita bisa berhadir ke tempat yang mulia ini, di rumahnya ini, dalam rangka kita berta'awud diri kepadanya. Hadirin di sidang jamaah subuh yang mulia, hari ini kayaknya tidak ada lagi persoalan yang lebih rumit, yang lebih menyengsarakan kita, menyusahkan kita daripada peristiwa peperangan yang terjadi antara Zionis Israel dan Palestina. Susah tanyoino barangkali pekerjaan yang tidak mapan, tidak cukup, anapeng, sehingga ya kita hidup susah, barangkali itu. Tapi susahnya di sana hampir tidak ada hari yang tidak terjadi penggempuran Israel terhadap Palestina. Ya, memang kita tidak melihat secara langsung karena kita di sini barangkali bisa nonton lewat HP. Ketika orang-orang yang masih punya iman, punya rasa, kita akan terasa. Bayangkan ketika ditarik dari puing-puing kehancuran, didapatkan kaki, kepala saja yang dapat. Bukan hanya tentara yang mati, anak-anak juga, anak-anak, orang, perempuan. Ini adalah sebuah kekejaman yang tidak bisa kita terima. Namun ini adalah sebuah kenyataan hidup. Hadirin yang mulia, mengatakan sepulangnya dari perang Badar, apa kata Rasul pada sahabatnya? Raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wahai sahabat sekalian, kita ini baru pulang dari jihad yang kecil dan kita menuju kepada peperangan yang besar. Sahabat hampir semuanya terkejut mendengar ucapan Nabi. Perang Badar ini kan perang yang paling besar ya Rasulullah? Tidak. Ini kecil. Lalu yang besar apa ya Rasul? Perang melawan hawa nafsu. Ini yang paling besar.
Hadirin sidang jamaah subuh rahimakumullah. Walaupun ini sudah sering disampaikan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, mubalik kita dan seterusnya, saya juga menyampaikan sedikit sekilas pandang tentang persoalan ini. Mudah-mudahan akan meningkatkan kesetiaan kita kepada Islam, terutama komitmen kita dengan tauhid, komitmen dengan syariat kita, insyaallah. Hadirin yang mulia, dalam ayat tadi surah An-Nisa ayat 1 sudah saya bacakan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Dia telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Dari Adam diciptakan pasangannya. Lalu berkembang biaklah laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan kamu saling meminta dengan nama Allah, dan peliharalah hubunganmu silaturahmi, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini, Bapak Ibu yang mulia, kita mengenal siapa sih Bani Israel, siapa Zionis. Mari kita ulang kaji sedikit. Mudah-mudahan sekali lagi akan meningkatkan kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Bani Israel, Yahudi ini adalah saudara kita. Kita satu indatu. Adam, kita ini kan Bani Adam, keturunan Adam, satu tim kita. Bukan hanya dengan Yahudi, dengan siapa saja kita bersaudara. Seluruh manusia ini adalah bersaudara. Cuman pecah itu karena mengikuti perilaku hawa nafsu. Baik, kita turunkan Nabi Adam ke bawah. Di Adam Nabi Idris, Nabi Nuh, Ibrahim. Nah, di sini dia Abul Anbiya gelar. Mendapat gelar Abul Anbiya. Bapak para nabi itu Nabi Ibrahim. Kita lihat sekilas pandang sejarahnya. Siapa mereka itu Bani Israel? Nabi Ibrahim punya dua istri, Siti Sarah dan Siti Hajar. Lama beliau hidup dengan Siti Sarah, enggak memiliki anak. Dia nikahi Siti Hajar. Lahir Nabi Ismail alaihissalam. Di bawah Nabi Ismail, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawah Nabi Muhammad siapa? Kita, umat Islam. Yang mereka mengatakan blok timur. Nah, kita lihat Siti Sarah dengan kesabarannya diberikan seorang putra namanya Ishak alaihissalam. Dari Ishak lahir keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub inilah yang bergelar Israel. Isra artinya hamba, il artinya Tuhan. Israel hamba Tuhan. Israel orang yang sangat mengabdi kehidupannya kepada Allah, gelar dengan Israel. Jadi siapa Israel? Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini punya 4 istri. Istri pertamanya Lea, yang kedua Silva,
yang ketiga Bilha, yang keempat Rahil. Dari Rahil inilah lahir Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dari Bunda Leah, Bapak Ibu yang mulia, lahir 7 putra, 6 putra. 6 orang putra. Yang keempat adalah Yehuza. Dari Silfa lahir 2 putra. Bilha lahir 2 putra. 6 tambah 6, 12. Inilah keturunan awal Nabi Yakub alaihissalam. Lalu Yehuza tadi, anak Bunda Leah yang pertama, anak yang keempat, inilah yang berkembang hidupnya. Seluruhnya mereka 10 orang setelah ditinggalkan oleh Yusuf, mereka bercerai-berai. Jadi sampah masyarakat waktu itu. Terakhir mereka diperbudak oleh Fir'aun Bani Israel. Akhirnya Yehuza inilah yang mereka dia hidup, berkembang, seluruh abang adiknya berkumpul pada Yehuza. Dan inilah yang berkembang dengan namanya hari ini Yahudi. Mereka buat nama agama Yahudi. Sebenarnya Yahudi bukan agama. Bukan, ini suku bangsa, bukan agama. Lalu mereka tetapkan sebagai agama Yahudi. Bapak Ibu yang mulia. Nah, Yahudi inilah yang hari ini berkembang, terus berkembang sampai akhir masa. Maka terjadilah peristiwa hari ini. Kita lihat Bapak Ibu yang mulia, mereka menghantam Palestina. Yang kita saksikan, yang barangkali kita masih punya rasa, punya iman, pasti kita tersentuh, tersentak akan peristiwa ini. Terakhirnya keturunan Isa ini sampai Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak mengakui Nabi kita Muhammad. Yo punca. Apa sebab mereka menghantam Palestina dan umat Islam secara umum? Mereka tidak mengakui kerasulan Rasulullah. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Ini persoalan inti, prinsip. Kalau seandainya mereka ini beriman kepada kerasulan Rasulullah, beriman kepada Al-Quranul Karim, tanyong saboh nek Nabi Adam, satu Nabi Ibrahim, satu teamwork. Mereka baca dalam kitabnya yang hari ini disebut dengan dalam Bible. Bible ada 2, Old Testament, New Testament. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Taurat, Zabur, Perjanjian Lama, Injil, Perjanjian Baru. Mereka baca dalam kitab mereka bahwa akan lahir Nabi akhir masa bernama Ahmad. Dalam surah As-Saff disebut, ya'ti ba'dismuhu Ahmad. Mereka paham, mereka baca. Mereka menghendaki, kata para sejarawan, mereka menghendaki Rasulullah lahir lewat jaringan Ishak. Tetapi Allah lahirkan lewat Ismail. Dalam ayat banyak disebutkan mereka dengki, hasad, baghya, dengki. Nyo bahasa adanya mirah mata.
Ini hari ini Puji Ridwan sidang jamaah subuh yang mulia. Ini pokok pangkal. Ketika mereka beriman kepada Rasulullah, tuntas masalah. Kenapa mereka membantah? Mereka tidak beriman pada Nabi. Tapi mereka paham ini Rasul akhir masa. Maka kita lihat hari ini pada subuh ini kita lihat bagaimana perangainya Yahudi hari ini. Dan kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim dari banyak tempat. Mulai dari Al-Baqarah, Toha dan seterusnya. Banyak ayat disebutkan tentang peristiwa ini. Kenapa Allah abadikan? Biar umat Islam tahu bagaimana sadisnya, jeleknya perangai mereka, Bapak Ibu yang mulia. Ketika jelek seperti ini, tanya baik lagi awalnya. Kalau mereka jelek, kita bagus. Nah, ini maksud Allah menyebut dalam Al-Quran. Apalagi memang Al-Quranul Karim itu 2/3 sejarah. Sepertiga baru urusan lainnya. Mari Bapak Ibu kita lihat sedikit sebelum matahari keluar ini. Bagaimana perangainya? Yahudi ini orang yang paling doyan, paling rakus, paling tamak kepada dunia. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa minal ladzina asyraku. Muhammad, kau akan mendapati Yahudi inilah manusia yang paling rakus kepada dunia. Lebih rakus dari orang-orang musyrik. Orang musyrik, orang kafir senang pada dunia. Yahudi plus Allah sebut. Mereka minta umur 1000 tahun. Padahal dengan dikasih umur 1000 tahun, kata Allah, tidak akan bisa melepas anda dari azab. Maka mereka paling rakus. Lalu pelajaran apa? Ya kita hari ini jangan rakus. Apalagi di tahun politik. Yang kamu mulai itu. Apa? Tanggal berapa? 14 April. Nyoblos. Mulai sekarang sudah mulai kosak kasut. Coba kita lihat. Ada orang-orang yang gak pantas naik jadi caleg. Ikulah baru SMP, beli ijazah. Hari ini bisa dibeli, Bapak Ibu yang mulia, ijazah. Bisa. Jangankan S1, S3 bisa. Ini rakus sama ya, lagi apanya? Yahudi. Insyaallah. Berarti hanjit ke pelajaran. Mari sekarang kita kembali ke porsi. Allah sudah mengatakan kan, apa dibilang Allah? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Cari bekal akhirat. Akhiratmu ini yang kau cari. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya udah. Jangan lupa nasibmu di dunia. Baik gara-gara minta akhirat, naik motole. Yuk kita naik mobil. Nggak usah. Aku jalan kaki aja. Oh nah, nikmati. Naik pesawat, nikmati. Motor, blok, rumah bertingkat. Kalau ada uang beli. Kenapa kita harus memprioritaskan dunia ini yang salah? Rakus. Subhanallah. Nah, ini akhir masa. Coba kita lihat mentalitas hari ini. Itu belum lagi yang mereka ini memperalat orang-orang bawah. Orang tak ngerti-ngerti, kau bisa cari berapa orang, 100 orang, ini sekian juta, kelompok ini sekian juta, kelompok ini sekian juta, pilih aku. Enggak ada, itu bukan sistem Islam itu. Bukan.
Bukan begitu Islam. Memyukannya ajaran Islam, ajaran apa yang kita lanjutkan ini? Ajaran kafir. Umat Islam menjalankan program misi orang-orang kafir. Nauzubillah misalnya. Saya insya Allah belum sombong sampai hari ini, belum. Saya siap dialog dengan tentang ini, teman-teman sekalian. Kalau memang ada yang nggak jelas, boleh kita dialog. Begitu hari ini, masya Allah, masyarakat kita, teman-teman sekalian, belum sadar. Lihat nasib saudara kita. Kita juga tidak kurang masa dom dulu, teman. Kalau kita hitung berapa ulama yang disembelih, yang ditembak, yang dipulik kulit uleh, sadis. Karena kita nggak setia dengan Tuhan. Kita lebih mementingkan dua yang di bawah daripada dua yang di atas. Ini tubuh tanya kenapa otak, hati di atas. Dua di bawah apa? Perut, seks. Tuhan mengatakan, kalau kamu penuhi dua di atas, dua di bawah, aku cukupkan untuk Anda. Tapi tidak. Tetap dua yang di bawah yang dihantui dalam hidupnya. Masya Allah. Subhanallah. Ini persoalan umat. Inilah Al-Quran menyatakan tentang Yahudi dalam Al-Quranul Karim. Kita jangan terjebak dengan perangkap itu. Kita cari bekal akhirat. Seluruh kegiatan kita harus nuansa ukhrawi. Silahkan kita berbeda baju, Bapak Ibu. Ada yang pakai baju kuning, baju biru, baju hitam, klub apa, silahkan. Tapi kita Muslim, kita satu tim, kita beriman kepada Allah. Itu. Dan gak mungkin kita buat satu tim, gak mungkin. Dia udah main bola, ada masalah itu. Lumui dipluh, lumui 18, lumui 40, tidak ada masalah. Yang memasukkan bola ke gawang nomor 14, penjaga gawang puas. Karena kita satu tim. Teamwork tadi. Ini yang sudah pecah, Bapak Ibu. Ketika umat Islam pecah, hubbud dunia wa karahiyatul maut, saat inilah musuh berkuasa. Kita buka lagi lembaran yang paling jauh. Kenapa Palestina dijajah? Mereka puncak waktu itu Palestina hubbud dunia, tinggi benar. Hidup berpoya-poya dengan kemewahan. Masuklah musuh. Itu. Memang tahun 48 Palestina ini jajahan Inggris. Inggrisnya siapa? Anak cucunya Israel. Israel nggak punya daerah, nggak punya tanah. Ingat dalam perang Khaybar, kau Bani Israel nggak ada lagi lapak di atas muka bumi. Kau buat langit lain, buat bumi lain, tinggal. Nggak ada lagi bumi untuk Anda. Diusir sama Rasul. Awaknya yang berkuasa. Cek. Israel. Dikasihlah lapak Palestina kepada Yahudi ini yang sudah bercerai-berai. Dikasih negara sampai hari ini. Beruncit lenduan sidang jamaah subuh yang mulia. Dan kita keturunan Ismail, Nabi kita juga pernah unggul. Pernah unggul kita, pernah hebat kita. Bagaimana jaya Islam di Mesir, Baghdad, Turki, ya, Istanbul, Spanyol, dulu Andalusia, di Aceh pernah, Iskandar Muda,
inojud nan pabrik pupuk. Kita keturunan Ismail pernah hebat, pernah jaya ratusan tahun. Pernah hebat. Uronyo kembali seperti nasib Palestina dulu. Gedanya sudah lupa aturan main, garis hidup lupa. Maka ketika kamu melupakan Allah, Allah melupakan kamu. Pada bilang sama imam tadi, ya, jangan kamu seperti orang melupakan Allah, nanti Allah melupakan kamu. Ini yang hari ini ghafil, lalai umat ini. Tidur dalam AC, spring bed, gaji cukup, rumah bagus, anak sehat-sehat, lupa kepada Tuhan. Gak bisa. Ini bala. Kalau kita lihat ini politik hari ini dulu sekalian, belum tentu Anies Baswedan itu menang, belum tentu. Dan itu sah-sah saja. Maka Nabi mengatakan ketika umat ini lupa kepada Tuhan, kuberikan jaural hukam, pemimpin yang zalim. Mamnyo talo Tengku Anies, nyo berarti daca pelajaran bu umat Islam di Indonesia sedang hubbud dunia wa karahiyatul maut. Rasa. Nyo bahasa Aceh niku, li tampuh mendung. Diganti nanti dengan orang-orang yang punya komitmen iman yang bagus. Kalau Tengku Anies kalah, sah hadis Rasul. Gejuk pemimpin yang zalim. Pelajaran apa? Umat Yohana taat ke Allah. Menang bisa juga dapat sedikit pencerahan. Barangkali kita bisa buat konsolidasi umat Islam. Bisa. Tapi kita belum bisa klaim. Maka oleh karenanya, rujuk tuan sidang jamaah subuh yang mulia, mari kita kompak bersatu. Pedoman kita jangan ke sana. Ini enggak lu pikir niku sekalian. Nyetuk batingkat blow ijazah caleg. Arah barat ana jelas niku sekalian. Itu baru sisi itu kita sampaikan. Belum lagi kita lihat sisi ekonomi. Umat Islam mencari nafkah hari ini. Mulai dari pasar ikan sampai pasar internasional, rusak semua. Gak mengikuti sentuhan agama. Bidang pernikahan, ini juga paling parah. Di tempat kami ada yang ulang nikah dulu. Sudah punya anak, nikahnya diulang. Insyaallah. Rupanya si bapak ini fasik, gak taubat, belagak taat. Dia nikahkan putrinya Hansah. Ayah fasik, fasik Hansah je boleh nikah. Itanya udah kena berah putra tu. Bagaimana keadaan umat hari ini tu? Ulama nggak ada perang. Ini anak saya pak, darah gapah saya yang menikahkan. Gimana anda menikahkan? Salat 5 waktu aja gak jelas. Coba nih, ego kan, egoistis. Subhanallah. Dalam kondisi seperti ini, mungkin Allah turunkan burung ababil untuk menghantam Zionis? Gak bisa. Gak. Belum sadar, belum mau kembali kepada jalan yang benar. Burung ababil memang ada. Allah siapkan. Ketika kapan? Ketika kita mapan dalam ibadah, bersaudara, minta peng yang halal. Semua hukum di bawah bimbingan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul. Itu burung ababil. Allah kasih yang hanapat kebantu oleh Allah.
Maka engkau ibu duk yang gedada, yang beruyu, Anda pegang benda, ini tengku dah busuk. Ini busuk, harganya sekian. Ini masih bagus. Tuntas kan? Rugo dengku. Agama mengatakan tak boleh gimana? Alah udahlah. Agama-agama ini nafkah tengku. Isi perut kan? Polanya pola apa? Perut. Agama tinggal. Peluang-peluang kerja bagaimana hari ini? Mulutnya mengatakan, jangan KKN bro. Korupsi, kolusi, nepotisme. Yang terjadi hari ini apa? Hampir 100% nepotisme, kolusi. Insya Allah. Islam mana? Enggak ada. Enggak ada. Ada awanyan manum. Maka kadang-kadang kepelemah oleh Allah sekalian. Agar mudah kita berfikir. Ini sekalian motor orang Eropa. Setirnya sebelah kiri. Jalannya sebelah kanan. Eropa. Motornya setir sebelah kanan. Eja Lawi. Ini bukan kebetulan. Allah nampakkan pelajaran. Awaknya kafe tapi le jalan-jalan Islam. Ikidanya jalan Islam tapi udah pilih pada bubut ke kafe. Hampir tak terkecuali. Saya tidak ada maksud sindir-menyindir. Enggak boleh jadi pentausiah sindir-menyindir. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Kalau ada khatib-khatib penceramah-penceramah yang ada dengki-dengki, Pak Ali blacklist saja, enggak bisa. Saya bukan mengatakan saya suci, saya memang kotor. Tapi kita kan tidak boleh hasad lah. Saya mau bilang apa? Kerjanya hampir tiap hari berbohong, berdusta. Allahu Akbar. Itu salat. Pendusta yang salat. Ini gimana? Gimana begitu? Orang sudah salat, nggak ada lagi dusta dong. Nggak ada. Urung menyekat semayang 5 waktu, apalagi cinta masjid. Hanya semangat. Patuh ke Allah, patuh ke Rasul, ikut ulama. Katakan yang sesungguhnya. Saya punya peluang untuk meluluskan anak saya tidak saya luluskan Anda. Itu. Sekiranya Fatimah anakku mencuri, kata Nabi, laqata'tu yadaha, sungguh kupotong tangan kau. Itulah Islam. Ini yang kita rindukan hari ini. Kenapa Iskandar Muda hebat? Kan dia yang menebas leher anaknya. Setelah dia tebas lehernya, jatuh pingsan, terkenal ke dunia. Baca dalam Aceh sepanjang abad. Mirah Pupok anak Sultan Iskandar Muda sudah dijodohkan dengan anak Raja Inggris. Mungkin yang menjadi kawin Mirah Pupok dengan anak kerajaan Inggris, yang mungkin lain cerita. Tapi Iskandar Muda tidak ada jodoh-jodoh. Kau salah, hukum. Itu Islam. Itu Islam. Satu lagi saya sampaikan kepada kita, bentuk ulang kaji. Bagaimana sih Islam? Islam itu di sini, di hati. Ada seorang wanita pada masa Rasul berzina. Coba kita lihat wanita ini. Menghadap Rasul. Ya Rasul, kenapa? Aku berzina ya Rasul. Yang betul. Betul. Yang benar. Benar ya Rasul. Mau sumpah? Siap. Oh, berzina kawan ini. Udah, pulang dulu melahirkan. 9 bulan. Wow, rumah melahirkan. Digendong lagi bayinya. Datang lagi sama Rasul. Ya Rasul, nih anak hasil zina. Oh, kau bagus. Pulang kasih ASI 2 tahun. Haulaini kamilen liman arada. Menyusui 2 tahun bagi orang yang mau.
Selesai ASI 2 tahun, kembali. Ya Rasul, sudah 2 tahun. Al-Qoja, cambuk, mati. Menggelepar-gelepar. Dibilang sama Nabi, hei, lihat, ahlal jannah. Hari ini kan kita merindukan peristiwa seperti ini. Itulah Islam. Saya Pak yang ambil. Itu. Saya yang salah. Itu. Kerugiannya berapa? Saya tanggung. Itu mantap. Mantap. Jujur. Berapa harta kekayaan Anda? Sekian. Terbukti pas. Islam. Mantap. Kurangnya itu mengen, ya Allah ya Rabbi, itu mayang hanapre ija umrah karab tiap bulan. Islam tidak bersemi di dalam kalbu. Maka Yahudi itu hasad dengki. Wa iskultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahid. Ingatlah ketika kalian berkata Bani Israel, Musa kami tidak akan sabar atas satu jenis makanan saja. Fad'u lana rabbaka mohon kepada Tuhanmu mimma tumbitul ard mim baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha. Ini Yahudi. Kami enggak mau makan ini saja. Kasih dari sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, bawang merahnya. Ini orang rakus. Ini saja. Padahal sudah dikasih manna dan salwa dalam padang tih yang panas dinaungi dengan awan. Rakus benar. Mahanjir ke pelajaran ibu-ibu ya. Mbak sangce ke pelajaran ibu sekalian. Coba sekarang saya sebagai panglima dalam rumah. Hei nak, istri duduk. Bisa. Perintahkan anak kita, istri kita berlaku jujur kepada Islam, terutama diri kita. Mari itu ibu sekalian. Apabila ini sanggup kita amalkan, ini Islam akan cerah masa depan. Yang terakhir saya sampaikan kepada kita, memang inilah namanya khas Yahudi ini. Ya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami enggak beriman padamu apabila tidak kulihat Tuhan seperti kulihat kau. Namanya apa? Materialistis. Mandum-mandum dinilai dengan peng. Mandum-mandum dinilai dengan asoprut. Ceramah. Padung peng hijau peng. Masya Allah. Padung peng hijau peng. Hai ni bantu tian. Ini dah bantu. Mangat demi dapeng mandang. Capek aja kita. Hilang kasih sayang teman-teman sekalian. Jadi standar kita hari ini hidup standar duniawi. Ayat mencungke balik. Tuhan minta akhirat, iji minta dunia, back to akhirat. Jaklah ya pedih rau nasah di malam. Nabut malam Jumaat. 8 malam tu wad. Temengut. Pedih rau tu masjid dia. Bukan begitu Islam. Hendak dia di malam itu masjid asal hati bagus. Komitmen dengan Islam, tauhid benar, tuntas. Urangnya Masya Allah cukup tajam untuk kehidupan. Yang menyelisih masuk jalan, ikalan wadah dulu. Hei, bawa kereta. Enggak bolehlah seperti itu kepada saudara kita. Nggak mungkin dia sengaja itu. Oh ya, tinggal di mana? Yuk, maafkan saya lah. Kan bisa. Ini, hei, ya Tuhan, ya Allah. Mat itu agama itu. Mesinggung madang baju teh itu. Ipakan bela. Ya Allah, ya Rabbi. Di mana sih yang tersisa Islam ini? Enggak ada lagi. Ya kalau ada pakai haji yang jarawi ya. Ya di kutengkunya yang jarawi ya kau. Apakan mak? Apa pakan ya Allah ya Rabbi? Tangan kanan lah. Bismillah duduk. Mana hadis apa nunggu? Ya Zam-Zam ngejip sambil berdiri.
Tak tahu saya atau tidak hadis itu. Saya mau sampaikan apa? Gaya hidup, semua sisi, ekonomi, politik lebih kacau, sosial budaya rusak semuanya. Yang dah pegah dengan buat pesta. Saya belum pernah lihat pesta yang memang asli Islam, bercampur baur agam Minang bak tabuh tempat. Urang agam hijau pulai urinang hijau pulai uragam. Inan pajoh ranum inan lewat urinang, duk tengah pajoh ranum kalau bawa punggung urinang. Subhanallah. Ini adalah maksiat. Terfikirkan kita ke arah itu? Bagaimana kita buat pesta walimatul urus dengan cara Islam? Ada enggak ini para ulama atau umara duduk satu meja bahas tentang ini untuk keselamatan umat? Ada? Saya belum pernah lihat. Yang Pak Ali berikutnya kena SMS kagaknya. Pakai duk umara tiga duk tabah meja. Atau mulai dari A Z tuntas Islam. Bisa? Umara baik pilih hana mupo agama haram. Bisa? Oh enggak bisa aku. Dia enggak bisa hukum siapa yang dapat jaidanya. Kafir kan? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humuz zalimun. Yang hana menghukum mengkonsep Al-Qur'an Karim awalnya orang kafir. Sistem itu Islam. Pegah di dalam sejarah Rasulullah berhasil 13 tahun. Hebat tuan Mekah, tiplau tuan Madinah, orangnya masih tersisa Islam. Amanah tersisa Islam, komitmen dengan Al-Quranul Karim. Harga mati, mencuri kau kupotong tangan. Itu. Maka Islam hebat. Ada burung ababil. Ini pandai barang lawan aku. Hantu bila Allah. Saya rasa ini untuk sekalian masih banyak tentang keangkuhan, keserakahan, kesombongan Yahudi ini. Tapi mari kita pahami, jadi kalau Israel itu positif, keturunan Nabi Yakub. Bak Yahudi yang mau palo baju. Nyo awalnya nurunyo kaitan nong cara. Yang Masjid Al-Aqsa awalnya mereka tunggu Haikal Sulaiman, kerajaan Sulaiman. Inan tren Imam Mahdi, ino tren Nabi Isa. Klaim. Padahal kenapa mereka serang Gaza? Enggak diserang masjid. Serang Gaza dulu. Tapi sampai hari ini Gaza masih belum bisa dikuasai. Mungkin di sini Allah masih membantu. Tujuan mereka Masjid Palestina. Tidak ada lain agama. Agama awalnya agama klaim. Hani patih ke Nabi, hani iman ke Quran. Ketika mereka beriman itu tuntas masalah. Kita adalah satu tim, satu nenek. Manusia itulah satu umat wahidah. Kamu manusia adalah umat yang satu. Kenapa pecah? Inilah raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Persoalan hawa nafsu ini rupanya sangat rumit tengku daripada perang fisik. Berat. Maka ini adalah harus diatur oleh belang madeng urang na pedua. Diatur oleh ulama umara. Mamnyo jamun ulama umara, umara ulama. Orangnya mau pisah. Yang umara kadang alamat hana jelas niku mu agama nyudah deng rukun semayang hana apa. Hei umara sini. Cit sebut rukun ledah tiga. Belum tentu bisa niku. Belum tentu. Nya kalau ada yang tunak-tunak semayang, yang makruh dalam semayang, yang batil semayang. Belum kita tanya itu yang kecil-kecil. Yang pokok mendang mungkin belum bisa jawab. Coba anda terangkan konsep ekonomi Islam. Coba anda terangkan konsep politik Islam. Belum tentu bisa mereka jawab. Ikut dari hati. Mak ada yang kuasai nota. Si aseng. Subhanallah. Jika nunggu enak. Tahu kak terang. Saya senang. It is nice to see you again di Keliawa SMA Bali. Saya senang bertemu titik tiga. Mudah-mudahan mari kita tingkatkan SMA ini dengan nanti Pak Ali pegat seminar tiga lah. Hei umara kena masjid. Hei umara, hei tokoh. Daduk tiga. Dah bahas taboh-taboh han sudah mandu. Nyo dah bahas masalah ekonomi. Si pegah dan pakar-pakar ekonomi Islam.
Nyo marak-marak temayang tubuh medam nyo kenal hana marak ke mah. Yang temayang salah. Jadi kita ada actionnya. Rasulullah begitu dalam membawa Islam. Teori, praktek, amanu amilu, iman amal. Iman teori, amal praktek. Maka dalam Al-Quran, iman amal. Illal ladzina amanu wa amilu salihat. Kecuali orang beriman beramal saleh. Teori, praktek. Teori kita yang hana jelas, mio teori hana jelas, praktek pada jelas mah. Jelas. Siapa jelas? Kita. Orang proaktif dengan masjid, proaktif dengan Islam, mari kita ajak duduk mereka. Yang nyoto dengan pejabat, duduk bahas ekonomi, bahas politik. Yang hantam ya, yang menghambat, itu yang kita lawan sama-sama. Nanti insyaallah. Karena Allah memberikan pada kita kasbun, usaha itu. Usaha itu Allah berikan hak. Walau usaha danyo hanya mematikan. Danyo berusaha Allah menentukan, tapi sangat peran usaha. Yang dia untuk menjadi sebuahnya, jid tajak aja kan. Tapi kayak dia mau, yang lonjak tu bah bubek, Ya usaha kita tu. Menanci dalam hal lain, mari kita berusaha. Kita duduk satu tim, kita buat majelis salihin, majelis orang baik, bahas tentang Islam, tuangkan dalam perda, istilah Abu Samad. Tuangkan dalam perda-perda Islam, kemudian amalkan. Yang hana amalkan, kasih sanksi. Inan Islam, janganlah Islam. Kan temayang medang tak bisa. Allahu Akbar. Bukan temayang tapi yang muzina je sirayang dia. Je sambo. Pun temayang terus. Potong tangan. Pancuri. Inan Islam. Yang mesti kita duit dari sini naik terdampau urung dua roh. Menyalah. Pancuri naik tekoh jaro. Ini perintah Allah. Keluar dari masjid, action amal sosial. Sosial lagi kan. Udah jauh apa pesta melau agama ini kan. Kalau mau punggung berinam tiap sangat. Tidak pajuran nu. Yang penting cicak dia. Ciduk tidak pajuran nu. Cikalan mata urung. Mata. Ini maksiat besar yang sedang dijalankan. Mau pakai pancaran aku yang pulang Bapak Ali, kita seminar nantilah, syawarah. Ini kata boh model tidak pegat. Walimatul urus, tata caranya seperti ini. Kalau tidak boleh lakukan. Mantaplah itu Islam. Hidup Islam. Cek nunggu, mudah-mudahan. Jadi awaknya Yahudi kitanya yang hana ini yang nak berkah, yuk berkah. Mendoa. Kunut nazilah. Yang tangguh-tangguh boleh. Kunut nazilah. Berkah ubinah kuasa. Doa. Ilung dengku lu kunujak Palestin, mantap. Berangkat. Ilung dengku bahina wanda, jud. Karena Allah mengatakan fattaqullaha masata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan, baik paksa. Tapi nyo sanggup jak gede lah. Anak sanggup jak gede, angkat tangan. Serasa demikian tunggu sekalian, lebih kurang tuan. Pakai maaf. Tidak maksud menggurui, tidak. Ini pemahaman saya, konsep saya, masih bisa kita diskusi. Yang nyunan tengku yang hana jelas ditayang walun tuan. Asal baik ni klaim lum salah mendam. Dan tidak diperbaiki, tidak bisa. Katakan salah, yang betul ini. Rujukannya apa? Referensinya mana? Itu bahas diskusi. InsyaAllah ketemu. Mari kita tunggu, tingkatkan terus SMS tetap jaya. Kita kompak, kemudian tingkatkan bergaul dengan umara. InsyaAllah. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahil hidayati wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.